Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa jami'i anbiya'i mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Melanjutkan pengajian kitab As-Suriyah, yakni hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu, utawi hadis kang kaping 3. Iku an Anas bin Malik, den riwayatake saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala. Qala dawuh sapa Anas, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, setuhune Allah ta'ala, iku yang duru mirsani sapa Allah, ila wajhi syaikhi, marang wajahe wong tuwa, sobahan ing dalem mangsa isuk, wa masaan lan ing dalem mangsa sore, wa yaqulu lan ngendika sapa Allah, ya abdi he kawula ingsun, qad kabura teman-teman wis tuwa apa sinuka umur sira, waraqqa lan wis tipis apa jilduka kulit sira, wadaqqa lan wis cilik apa atmuka belung sira, waqtaraba lan wis parek apa ajaluka bates mangsa urip sira, wajana lan tegese wis parek mangsane kudu muka apa kudu muka sowan sira ilayya maring ingsun. Fastahyi mongko isina sira minni saking ingsun, fa ana mongko utawi ingsun iku astahyi isin ingsun, min syaibatika saking rambut uwan sira, anu adibaka ing yen to nyiksa ingsun ing sira, finnari ing dalem neraka. Ini hadis yang ketiga. Ini tentang kemuliaan seseorang saat usia tua. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sobahan wa masaan ila akhirih. Jadi sesungguhnya Allah itu selalu memperhatikan orang tua yang sudah renta itu di setiap waktu pagi dan setiap sore hari. Kemudian Allah berfirman kepada hambanya yang sudah tua tadi, ya abdi qad kabura sinnuka, sampai akhir tadi. Jadi Allah itu berfirman kepada hambanya yang sudah tua tadi, ya abdi, bahwasanya wahai hambaku, usiamu telah lanjut, kulitmu telah keriput, tulangmu yang makin tua, yang makin reot, ajalmu sudah dekat, kamu akan menghadapku. Jadi Allah itu setiap pagi dan sore itu selalu memperhatikan orang-orang yang sudah tua itu. Jadi Allah itu ketika memperhatikan hamba yang sudah tua, itu Allah
ya selalu berfirman, yakni usiamu telah lanjut, kulitmu makin keriput, tulangmu makin reot, ajalmu sudah dekat. Ini mengingatkan kepada ya orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, bahwasanya Allah di situ memerintahkan ya bahwasanya fastahyi minni, jadi malulah kepadaku. Ya, jadi orang tua tadi disuruh malu kepada Allah, malulah kepadaku, maka aku akan segan menyiksamu di neraka karena ketuaanmu. Nah, jadi sebenarnya Allah itu sangat memperhatikan dan sangat kasihan kepada hambanya yang sudah tua. Ya, makanya orang-orang yang sudah tua, yang sudah renta, yang di sini disebutkan oleh Allah, yang usianya telah lanjut, kulitnya makin keriput, tulangnya makin reot, ini maka seharusnya untuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah itu malu. Ya, Allah itu malu dan kasihan. Ya, kalau seandainya nanti ada orang sudah tua, ya sudah reot, ya yang kulitnya sudah keriput, ya uannya sudah banyak, tapi di situ kok tidak mau mendekat kepada Allah, ya justru istilahnya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya, itu Allah itu mau menyiksa itu kasihan. Ya maka ya mengingatkan, ya ngelingno nang ngene wong-wong sing wis tuwa, ilingo karo umur. Nah, sira iku wis tuwa, ya. Jadi mula isino marang aku. Ya, jadi Allah itu malulah kepadaku. Ya, jadi semakin mendekatkanlah diri kepadaku karena aku ya sungkan mau menyiksamu. Ya, karena kamu itu adalah orang yang sudah tua. Ya ora penak arep tak siksa. Nah, jadi Allah itu sangat belas kasihan kepada hambanya yang sudah tua. Ya, jadi makanya orang yang sudah tua itu oleh Allah diperintahkan untuk tahu diri lah, ya, eling karo umure, ya eling karo umure. Jadi ini membicarakan masalah kemuliaan saat usia tua. Wahukiyalan dan ceritaake anna aliyan setuhune sahabat Ali radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Ali yadhabu budal sapa Ali ilal jamaati maring jamaah li sholatil fajri krana salat fajar musri'an halih rerikatan agi-agi cepet-cepet falakia mongko ketemu sapa Ali syaikhon ing wong tuwa fit tariqi ing dalem dalan yamshi halih lumaku sapa syaikh wong tuwa qudamahu ing dalem ngarepe Ali alas sakinati ing atase anteng utawa alon-alon wal waqori lan gereng fi salkit toriki ing dalem oleh ngambah dalan wa malan ora liwat sapa Ali radhiyallahu an sayyidina Ali radhiyallahu an takriman krana mulyaake lahu maring syekh wa ta'diman lan ngagungake li syaibatihi maring uwane syekh hatta hana sahingga parek mongsone waktu tulu isyamsi apa waktu tulu isyamsi waktune metune srengenge. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini tadi juga mengandung hikayat, ya, mengandung cerita bahwasanya suatu ketika pada waktu subuh telah tiba, itu sahabat Ali, ya, Sayyidina Ali
itu nampak tergesa-gesa. Jadi kesusu selak budal nang masjid. Jadi khawatir kalau nanti sholat fajarnya itu ketinggalan. Nah, kemudian sayangnya, ya, sangat disayangkan bahwa di tengah jalan Sayyidina Ali itu ketemu orang yang sudah tua renta dan sudah beruban. Ya, seorang laki-laki tua tadi itu berjalan sangat lambat sekali, ya, sehingga mengganggu langkahnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu di dalam hatinya gremeng. Ya, nek wong tuwek, ya, ana wong tuwa mlakune alon-alon, ya, sehingga Sayyidina Ali ini karena menghormati orang tua tadi itu, ya dia tetap berjalan di belakangnya. Jadi ngenteni sampai toko masjid, ya, ditunggu terus, ya. Di dalam hatinya Sayyidina Ali tetap gremeng. Iki lek aku ngenteni wong tua iki selak kentekan subuh aku kok, ya. Subuhe selak entek. Ya, karena Sayyidina Ali ini takdimnya yang sangat luar biasa, menghormati orang yang sudah tua. Ya akhirnya sampai hampir kehabisan waktu subuh, ya. Gara-gara karena mengikuti langkahnya orang laki-laki tua tadi itu. Ya, jadi ditukne terus sampai teko masjid dan sampai datang dari masjid itu waktu subuh hampir habis. Ya, itu karena saking memuliakan orang tuanya itu Sayyidina Ali tidak mau mendahului. Di melaku alon-alon itu dinteni nang burine, jadi orang tua tadi itu. Nah, falam madana mongko nalikane wis parek. Falam madana mongko nalikane wis parek sapa asyikhu wong tuwa. Sapa asyikhu wong tuwa ilal babil masjidi maring lawange masjid. Falam yadkhul mongko ora mlebu sapa syekh. Falam yadkhul mongko ora mlebu sapa syekh al masjida ing masjid. Fa'alima mongko ngerti sapa Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu stune syekh iku kana ana sapa syekh minan nasara, iku minan nasara setengah saking wong Nasrani, setengah saking wong Kristen. Ya. Setelah sampai di masjid, akhirnya Ali kaget. Loh, ternyata orang tua ini, ya, setelah sampai masjid kok tidak masuk ke dalam masjid, ya. Kok tidak masuk ke dalam masjid? Ya, dikira oleh Sayyidina Ali orang tua ini tadi juga mau berangkat ke masjid itu untuk melakukan sholat fajar. Nah, tapi ternyata apa? Wis kadung dinteni ning burine, mlakune alon-alon, ya ternyata orang laki-laki tua ini tadi ternyata bukan orang muslim, tapi adalah orang Nasrani, ya. Kadung dinteni ning burine, tibake ini ke masjid, tibake apa? Ndak budal nang masjid, tibake orang arep nglakoni sholat. Ya, ternyata laki-laki tua ini tadi adalah seorang Nasrani. Ya. Fadakhala mongko mlebu sapa Ali, Sayyidina Ali al masjida ing dalem masjid. Fawajada mongko ketemu sapa Ali, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i ingkang tetep ing dalem ruku'. Fatawala mongko ndawakake sapa Rasulullah ar-ruku'a ing ruku'e. Miqdar ruku'aini ing dalem kira-kirane rong ruku'an. Ing dalem kira-kirane rong ruku'an. Hatta adrakahu sehingga nemu ing ruku' sapa Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika sampai masjid tadi, Sayyidina Ali itu heran masih melihat Rasulullah itu dalam keadaan ruku', ya. Padahal tadi itu
di jalan Sayyidina Ali itu sudah lama sekali. Itu wis suwe ngono. Jadi ngenteni goro-goro ngenteni wong tuwa niku wau. Ali kaget sudah sampai masjid. Perasaan aku tadi di jalan itu sudah lama. Dan waktu subuh itu sudah hampir habis. Tapi ternyata Rasulullah itu masih rukuk. Ya. Jadi sampai masjid itu ternyata Sayyidina Ali itu masih kebagian rukuknya Nabi. Nah, jadi dikira itu sholat subuh wis mari. Ya. Dikira sholatnya itu sudah selesai. Tapi ternyata Rasulullah itu masih dalam keadaan rukuk. Ya, akhirnya masih kebagian rakaat. Nah, jadi belum telat lah. Ya, jadi Sayyidina Ali tadi itu ternyata nyampe masjid belum telat. Nah. Falamma faragha mongko nalikane wis rampung. Ya. Falamma faragha mongko nalikane wis rampung sapa Rasulullah sapa Sayyidina Ali min sholatihi saking sholate Ali. Qala mongko matur sapa Ali, ya Rasulullah, duh Rasulullah, lima keranten punapa tawalta manjangaken panjenengan, ndawakaken panjenengan arruku'a ing ruku fi hadhihi sholati wonten ing punika salat makungta kang boten nate panjenengan taf'alu punika nindakaken misla hadza ing sepadane punika. Nah, setelah selesai sholat kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah. Sayyidina itu heran, kok tumben Kanjeng Nabi itu ketika sholat rukuknya itu dipanjangkan, lama sekali rukuknya. Nah, akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok tumben, kok dengaren panjenengan niki lek rukuk kok dangu, ya panjenengan niki kalau rukuk kok lama sekali. Tidak biasanya panjenengan itu seperti ini. Ada apa wahai Rasulullah? Ya, Sayyidina Ali heran, kok dengaren Rasulullah ki Kanjeng Nabi lek salat kok rukuke kok suwe. Akhirnya ditanyakan seperti itu oleh Sayyidina Ali. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu nalikane rukuk ingsun wa qultu lan ngucap ingsun subhana rabbiyal azimi ing lafat subhana rabbiyal azimi kama kana kaya yen to tinemu wirdi apa wirdi wirid ingsun wa aradtu lan ngarepake ingsun an arfa'a ing yen to ngangkat ingsun roksi ing sirah ingsun. Ja'a mongko teka sapa Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Wa wada'alan deleh sapa Jibril janahahu ing swiwine Jibril ala dhahri ing atase geger ingsun. Ala dhahri ing atase geger ingsun. Wa akhadalan nyekel sapa Jibril ni ing ingsun tawilan ing dalem mangsa suwe Nah, jadi ternyata kenapa kok Kanjeng Nabi tadi itu rukuknya itu lama sekali. Nah, ternyata ketika Kanjeng Nabi rukuk membaca lafaz subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu seakan-akan Kanjeng Nabi itu ingin sekali bangun dari rukuknya itu. Ya, tapi ternyata apa, di situ malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, menahan punggungnya. Ya, jadi sayape malaikat niku mau diblekne nang ngene gegere Kanjeng Nabi. Ya, diblekne ya, sehingga Rasulullah mau bangun itu tidak bisa. Ya, karena ditahan oleh malaikat Jibril. Ya, sehingga rukuknya tadi itu sangat lama sekali. Nah, falamma rafa'a mongko nalikane ngangkat sapa Jibril janahahu ing swiwine Jibril, rafa'tu mongko ngangkat ingsun roksi ing sirah ingsun.
roksi ing sirah ingsun. Jadi ketika malaikat Jibril tadi itu mengangkat sayapnya, ya kemudian barulah Nabi ini bisa bangun dari rukuknya. Faqalu mongko matur sapa sahabat Ali ya. 5 kranten punapa? 5 kranten punapa? Fa'ala nindakake sapa Jibril hakadha ing mekaten. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, ma sa'altuhu ora takon ingsun. Andalika ing mengkono-mengkono saking mengkono-mengkono iku mau. Ya, fa khadara andalika saking mengkono-mengkono kang den tindakake, ya, fa hadara mongko teka sapa Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabatnya tadi, kenapa kok malaikat Jibril itu sampai melakukan yang seperti itu? Dijawab oleh Nabi, aku kok juga nggak tahu. Ya, aku tadi lupa nggak menanyakan kepada malaikat Jibril, nggak sempat tanya. Jadi tiba-tiba aja malaikat Jibril itu datang dan menahan punggungku. Itu kata Rasulullah. Nah. Wa qala lan dawuh ya Muhammad, hei Muhammad, inna aliyan stune Ali. Inna aliyan stune Ali kana iku kana ana sapa Ali yastajilu kesusu sapa Ali lil jamaati krono arai jamaah. Falaki mongko ketemu sapa Ali syaikhan ing wong tuwa Nasranian kang bangsa agama Kristen, fit tariqi ing dalem dalan, walam ya'lam lan ora weruh sapa Ali annahu ing stuhune wong tuwa mau iku Nasraniun, wong Nasrani. Wa akramahu lan mulyake sapa Ali ing syaikhan li ajli syaibatihi krana arah tuwane syekh. Wa ma taqaddama lan brangkang dinginake wa malan barang taqaddama kang dinginake sapa apa ma anhu saking syekh. Wa hifdilan ngrekso hakihi hakis syekh, fa amaroni mongko merintahi ing ingsun sapa Allah Ta'ala an akhudaka ing yen to nyekel ingsun ing sampean Kanjeng Nabi fir ruku'i ing dalem ruku, hatta yudrika sahingga nemu sapa Ali salat al-fajri ing salat fajar. Nah, jadi akhirnya malaikat Jibril niku wau ngandani teng kene Kanjeng Nabi. Wahai ya Muhammad, ya. Nyapa kok sampean mang tak cekel gegere sampean. Kenapa tadi kok aku menahan salatmu? Akhirnya diceritakan oleh malaikat Jibril. Jadi ceritanya begini. Tadi itu ya, Sayyidina Ali ketika mau berangkat ke masjid itu bertemu dengan lelaki tua ya, yang jalannya lambat ya. Kemudian Sayyidina Ali itu tadi berniat untuk tergesa-gesa ya, tapi karena menghormati orang tua itu ya, akhirnya Sayyidina Ali itu berjalan lambat di belakangnya orang tua tadi itu sampai di depan masjid ya. Karena itu ya, karena sikapnya Ali ya, karena sifatnya Ali yang memuliakan orang tua tadi itu, maka
Allah memerintahkanku untuk menahan rukukmu. Jadi diperintahkan oleh Allah bahwasanya malaikat Jibril tadi itu ya supaya menahan rukuknya Nabi. Jadi ben Sayyidina Ali iki jek kebagian salate Kanjeng Nabi. Itu karena oleh anggene Sayyidina Ali memuliakan orang tua tadi, maka masih diberikan kemuliaan, ya masih diberikan waktu untuk kebagian sholat berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Nah, jadi luar biasa. Jadi hikmah menghormati orang tua itu sangat luar biasa. Jadi gara-gara Sayyidina Ali tadi itu menghormati orang tua tadi itu sampai malaikat Jibril niku nahan salate Kanjeng Nabi ya. Ben Sayyidina Ali tadi itu biar masih mendapati salatnya Nabi. Wahadalan iku ora ana wahadalan iku ora ana laisa lan ora ana ya. Laisa lan ora ana iku yujibu gawokake ing hada ajabul ajubi utawi luweh gawoke kegawokan ya. Gawok niku gumun, sesuatu yang mengherankan. Wa ajabul ajil yabjibilan utawi luweh gawoke kegawokan. Anallaha ta'ala setuhune Allah ta'ala amaro perintah sapa Allah Mikaila ing Mikail alaihissalam ayakhuda ing yen to nyekel sapa Mikail asyamsa ing srengenge bijanahihi kelawan suwiwine Mikail hatta la tatlu'a sehingga ora metu apa asyamsu srengenge tawilan ing dalem mangsa suwe li ajli Ali radhiyallahu an krana arae Sayyidina Ali radhiyallahu an li ajli Ali radhiyallahu an krana arae Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nah, jadi selain malaikat Jibril tadi itu menahan sholatnya Nabi ya, disebabkan karena Sayyidina Ali itu tadi menghormati orang tua tadi, maka malaikat Mikail itu juga diperintahkan oleh Allah untuk menahan laju terbitnya matahari. Nah, jadi benjek kebagian waktu subuh. Nah, niku malaikat Jibril, niku malaikat Mikail niku diperintahkan oleh Allah untuk menahan terbitnya srengenge. Jadi, hai Jibril, ya, kae Sayyidina Ali iku cek neng dalan, masih di jalan. Nanti jangan sampai terbit dulu matahari ini. Jadi nunggu Sayyidina Ali ini sampai ke masjid ben kebagian sholat subuh. Nah, jadi srengenge niku yang ngenteni Sayyidina Ali teko masjid. Ya. Ben Sayyidina Ali niki kebagian waktu subuh. Nah, jadi karena menghormati orang tua itu hikmahnya sangat luar biasa. Ya, sampai malaikat Jibril tadi itu menahan sujudnya Nabi Muhammad dan malaikat Mikail menahan supaya matahari itu tidak keburu-buru terbit. Ya, sehingga begitu datang ke masjid, ya Sayyidina Ali itu masih kebagian sholat Nabi, jek iso jamaah karo Nabi, ya masih kebagian waktu subuh. Nah, itu hikmahnya menghormati orang
orang tua. Waqala, masih ada kelanjutannya. Waqala lan dawuh sapa nabi hadhihi utawi iki, hadhihi darajatu utawi iki derajat bi hurmati syaikhi iku sebab mulyaake wong tuwa, alfani kang rusak awake, ma'a annahu ing dalem sertane setuhune wong tuwa iku kana ana sapa wong tuwa iku nasronian nasroni. Nah, jadi dawuh Kanjeng Nabi nyapa kok sampai ada kejadian yang menakjubkan seperti tadi itu, ya karena inilah derajat orang yang memuliakan orang tua meskipun orang tua itu nasroni. Nah, jadi itu tadi sebuah hikayat ya, yang menceritakan bahwa pentingnya ya, atau hikmah dibalik menghormati orang tua. Ya maka dari itu ketika kita melihat orang tua dimanapun berada, maka alangkah baiknya kita mendahulukan atau mempersilahkan haknya orang tua itu. Ya, jadi biasanya di tempat umum, ya biasanya di tempat umum itu kita sering sekali melihat ya ada orang tua itu yang kadang-kadang misalkan begini, ya kita sedang mengantri, ya antri, dilalah kursi antrian itu semuanya penuh. Nah, semuanya penuh dan kita pada saat itu dalam keadaan duduk, kemudian ada orang tua yang berdiri. Ya, maka seharusnya kita ngalahi. Ya, monggo Bu, monggo Pak, Mbah, kula tak ngadeg mawon jenengan ingkang lenggah mriki. Nah, itu salah satu cara kita untuk menghormati orang tua. Nah, kadang-kadang saya itu juga sering melihat di tempat umum, ya, sudah tahu ada orang tua yang berdiri, ya, tapi pas keadaan saya juga berdiri, saya juga heran kepada orang-orang itu. Kok yo ora nek sing nyilahne lungguh, ya. Kok yo ora nek sing nawani kursi ben wong tua iki lungguh. Dalam hati saya itu batin juga. Seandainya posisi saya duduk, ya pasti orang tua itu saya suruh untuk duduk. Mesakne kok yo ora nek sing gelem ngalah, ya. Ngerti nek wong tuwek ngadeg ngono kok yo ora di persilahne lungguh. Ya. Etok-etok ora roh apa macak orang mudeng kok piye, ya. Jadi kalau melihat peristiwa seperti itu, ya maka kita harus menghormati orang yang lebih tua. Maka dahulukan hak-hak orang yang lebih tua. Ya. Misalnya ada yang ngantri neng bank apa piye ngono, ya. Nek wong tua suwi, ya kalau kita merelakan waktu kita ya kita tukarkan. Misalnya ada yang ngantri nomor 6, dilalah wong tuwek niku nomor 10. Ya kalau kita mau menghormati orang tua, ya lek kelingan karo hikayat Sayyidina Ali tadi yang hikmahnya luar biasa. Ya, kira-kira kok ada wani, ya. Pun jenengan nomor 6 mawon, nomor jenengan nomor 10 kula ijoli. Jenengan riyen Mbah. Itu kalau bisa seperti itu ya pahalanya sangat luar biasa. Ya, jadi hikmahnya ya seperti kejadian yang dialami oleh Sayyidina Ali ini tadi. Ini makanya disebutkan wa'ajabal ajaba. Jadi perkara gawok, ya, perkara menakjubkan yang lebih menakjubkan. Kan ya luar biasa. Sampai malaikat Jibril menahan sujud rukuknya Nabi, dan sampai-sampai malaikat Mikail itu juga diperintahkan untuk kon nahan dhisik matahari ini srengenge ben ora terbit. Nah, jadi itu tadi hikmah dibalik kita menghormati orang yang sudah tua, meskipun orang tua itu nasrani. Ya, maka jangan pernah kita ini kalau berniat berbuat baik, nggak usah delok-delok ya agamamu apa, ya itu loh orang Nasrani, itu bukan orang Muslim, ngapain saya harus peduli terhadap dia? Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi toleransi itu jangan melihat agamanya apa. Kalau kita bisa berbuat baik, ya maka
ya kita lakukan. Sebaliknya, ya, kalau ada orang yang berniat baik kepada kita, ya meskipun orang itu Nasrani, ya kita terima kebaikannya. Jangan lantas kemudian kita menyombongkan diri. Awakmu wong Kristen, awakmu wong kafir kok nulung-nulungi aku barang. Ya, nah ini jangan sampai seperti itu. Ya, karena dawuh Gus Dur, ya, kalau orang lain itu kalau kamu itu bisa berbuat baik kepada orang lain tidak pernah tanya agamamu apa. Jadi selagi kita mampu berbuat baik dan orang lain itu berbuat baik kepada kita, ya meskipun orang itu tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita, ya kalau berniat baik maka ya kita terima. Nah, itu terutama berbuat baik atau menghormati orang yang sudah tua. Lanjut ke hikayat yang lainnya. Hikayatun utawi iki ku cerita kang weneh. Jadi hadis ini juga mengandung hikayat yang lain, ya. Lama korubat nalikane wis parek. Apa wafatu Ustadi Abi Mansur sedone gurune Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Wa kana halih ono sapa Abu Mansur yauma idi bni tamanina ing dalem dina iku, ya. Dina iku ngumur 80. Wa kana lan halih ono sapa Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Gurune Abu Mansur Al-Maturidi yauma idi ing dalem dina iku, ya. Samanina ing dalam umur 80 apane sanatan taune. Famaradha mongko gerah sapa asyikhu siji wong tuwa. Fa amara mongko perintah sapa Syekh Abu Mansurin ing Abu Mansur ayat luba ing yen to nuprih sapa Abu Mansur abdan ing budak bimislihi kelawan sepadane Abu Mansur. Sinan apane sinan umure wayastariyahu lan nuku sapa Abu Mansur ing budak wa ya'tiqahu lan merdekake sapa Abu Mansur ing budak anhu halih dadi ganti. Fatolab anhu anhu saking Syekh. Fatolaba mongko nuprih sapa Abu Mansur fama wajada mongko ora nemu sapa Abu Mansur mislah hadza ing sepadane abdi ing sepadane iki kawula. Jadi ada hikayat yang lain, cerita, ya ini bahwasanya guru Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Jadi gurunya Abu Mansur Al-Maturidi ini telah dekat kewafatannya. Jadi umur ini wis tuwek. Jadi usianya itu sudah tua. Usianya itu 80 tahun. Nah, jadi ketika sakit dia itu menginginkan untuk dicarikan seorang budak yang seusia dengannya. Jadi disuruh mencarikan seorang budak yang seusia dengannya. Maka kemudian ia menyuruh Abu Mansur, ya, gurunya Abu Mansur tadi menyuruhnya, ya, untuk mencari budak yang dimaksud, ya, untuk dibeli dan kemudian
dimerdekakan. Tapi ternyata Abu Mansur ya, itu tidak bisa menemukannya, ya, tidak bisa menemukannya. Ketika dia bertanya ke sana ke sini, ya, napa wonten budak sing umur 80? Ya, apa ada budak yang umur 80 tahun? Bahkan kemudian ketika ditanya seperti itu, orang-orang itu berkata, apa ya ono budak umur 80 tahun? Ya. Apa ya ada orang yang sampai 80 tahun itu tetap menjadi budak. Nah, iki dawuh faqalu kaifa tajidu abdan Ibnu Samanina sanatan. Ya. Faqalu mongko ngucap sapa nas ya kaifa halih kepriye tajidu nemu sira abdan ing budak ya. Samanina sanatan kang umure 80 tahun. Coba yo jek enek budak sing umur 80 tahun. Wa huwa hale utawi budak iku ya bekti isih tetep ala rezeki ing atase sifat kebudaan. Walam yu'tab halih durung den merdekaake. Faraja'a mongko bali sapa Abu Mansur rahimahullah ila ustadihi maring gurune Abu Mansur fa akhbarahu mongko nyritakake sapa Abu Mansur ing gurune an maqalatin nasi saking ucapane para menungso. Jadi karena Abu Mansur tadi tidak menemukan budak ya, yang berusia 80 tahun, maka Abu Mansur tadi pulang menemui gurunya dengan tangan hampa dan menceritakan kepada gurunya tentang apa yang telah diceritakan oleh orang-orang tadi itu yang mengatakan apa ya nek budak usia 80 tahun. Falamma sami'a mongko nalikane krungu sapa al ustadu gurune Abu Mansur hadhil maqalati ing iki ucapan wa doa mongko nelehake sapa ustadu ya gurune Abu Mansur roksahu ing sirahe ustad alat turabi ing atase lemah wana jalan bebisik sapa ustad robahu ing pangerane ustad ya diceritani ngoten niku wau ya. Akhirnya sang guru tadi menangis ya, kemudian dia bersujud kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Wa qala lan ngendika ilahi duh pangeran kula innal makhluqa stuhune makhluk wala yahtamilu lan boten ketanggung apa karomuhu mulyane makhluk idza balagha ing dalem nalikane sampun dumugi punapa abduhu kawulane makhluk samanina ing 8 dosa apane sanatan taune bi ayyabqa kelawan yen to tetep sapa abduh ala rizki ing atase sifat kebudakan bal ya'tikuhu balik merdekaaken sapa makhluk ing abdah fa ana mongko utawi kula punika balagtu sampun dumugi kula samanina sanatan ing dalem umur 8 taun fa kaifa mongko halih kados pundi la ta'tikuni
boten merdekaaken panjenengan ing kula minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka. Nah niku wau ngadu teng kene Gusti Allah. Ya Allah, ya Ilahi, ya. Duh Tuhanku, ya. Makhluk saja tidak menanggung kemuliaan, ya, apabila telah berusia 80 tahun. Bila dia menjadi budak, ia dimerdekakan. Akhirnya gurunya Abu Mansur tadi, ya, kini usiaku telah 80 tahun. Ya. Bagaimana engkau tidak membebaskan aku dari api neraka? Wa anta karimun, wa anta khaimun lah utawi panjenengan punika zat kang mulya. Ya, padahal engkau yang maha mulia. Punika jawadun dat kang mulya, karimun dat kang mulya, jawadun tur dat kang lumo. Panjenengan ini adalah maha pemurah, azimun tur dat kang agung, ghafurun tur dat kang ngapunten, syakurun tur dat kang den syukuri. Fa'ataqahu mongko merdekaaken ing gurune Abu Mansur sapa Allah bi husni munajatihi sebab baguse munajate gurune Abu Mansur. Nah, jadi karena gurunya Abu Mansur tadi itu khawatir, ya, khawatir tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, akhirnya karena munajatnya tadi, ya, supaya gurunya Abu Mansur tadi itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan disayangi oleh Allah dan diampuni segala dosanya, maka kemudian Allah mengampuni, ya, mengampuni dosa-dosa dari gurunya Abu Mansur Al-Maturidi tadi. Nah, kemudian Allah membebaskannya dari api neraka karena doanya yang tulus tadi itu. Nah, jadi demikian tadi hadis ya terkait dengan kemuliaan di hari tua dan hikmah juga dibalik kita menghormati orang yang sudah tua. Baik, demikian pengajian kitab Usfriyah di hadis ketiga ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.